tirai malam akan hadir untuk menemani Anda pada malam hari ini hingga konfirmasi 24 waktu Indonesia Barat. Aditya hadir menemani Anda di lembaran kerja Kamis 14 April 2022. Salam bagi untuk Anda semuanya yang mau kirim daripada kisah Anda yang pernah hadir dalam kehidupan. Silahkan dihubungi atau ditulis melalui WA 0823 6248 7696 0823 6248 7696. Silakan, mungkin masa lalu yang pernah Anda alami, tuliskan tulisan Anda di sana. Ya, saya tunggu dengan segala semangatnya. Dan yang sudah mengirimkan tulisannya segera akan saya udarakan pada malam hari ini. Di rangkaian acara Tirai Malam, membuka kenangan yang pernah hadir dalam kehidupan. Baik kenangan itu merupakan kenangan yang membuat Anda bahagia atau membuat diri Anda itu merasa tersakiti. Ya, kenangan luka yang membakar pada diri. Silakan ya, di 0823 6248 7696. Saya tunggu. Dan melalui Facebook Citra Ayu Sunada, silakan untuk mengisi absennya ya. Absen hadir di kesempatan malam hari ini di rangkaian acara Tirai Malam. Cuma sebutkan nama Anda, alamat, ya. Jadi tidak ada pesan-pesannya, kirim-kirim aku, ya. Cuma saya sapa pada malam hari ini. Baiklah untuk sahabat semuanya, salam bahagia saya ucapkan dari studio. Sebagai awal jumpa, akan saya antarkan satu kemasan untuk Anda semuanya di suasana malam hari ini. Milik dari Jayanti Mandasari lewat memori bulan Januari. Nah, silakan untuk Anda semuanya dan selamat mendengarkan. Satu kemasan sudah kita dengarkan di suasana malam hari ini. Tentunya di rangkaian acara Tirai Malam. Baik, yang pertama nih segera akan saya udarakan. Kali ini merupakan cerita pendek, cerpen. Pilihan dari siapa ini? Oh, Pak Abdullah yang berada di Bakti Bogor. Malam Mbak ya. Ini merupakan cerpen ya. Jadi kalau dibilang ungkapan hati, dia belum termasuk. Segera akan saya udarakan ini untuk Pak Abdullah ya. Judulnya Pernikahan Karena Perjodohan. Goresannya merupakan daripada cerpen pernikahan ya, pernikahan yang dijodohkan tidak selalu dijalani dengan kebahagiaan. Ada juga kadang-kala pernikahan yang terjadi atas dasar cinta pun tidak menjamin kebahagiaan. Tapi kali ini kisah sedih pernikahan karena perjodohan orang tua yang berakhir bahagia. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang menikah karena perjodohan daripada orang tua? Nah, tentu hasilnya kembali lagi pada pasangan yang menjalaninya. Apakah menurut hati pilihan orang tua lebih baik, tapi cintanya di luar sana tetap hidup bersama kekasihnya yang bukan pilihan orang tuanya? Baiklah, itulah sepenggal daripada penjelasan dari cerpen ini. Baik, sekarang mungkin kita udarakan daripada cerpen dari Pak Abdullah. Sari dan Joko adalah dua insan yang sedang menjalin perjodohan oleh orang tua mereka. Sari adalah seorang gadis yang cantik, yang masih single, sehingga dengan senang hati menerima perjodohan yang dilakukan orang tuanya. Sementara Joko, pria yang tampan, yang mapan, yang sudah memiliki kekasih dan tidak rela dengan perjodohan ini. Meskipun begitu, Joko adalah tipe anak yang penurut dan tidak ingin menyakiti dan mengecewakan orang tuanya.
Tentu saja pilihan berat bagi Joko jika harus meninggalkan kekasih yang ia cintai. Sedangkan Sari yang mengetahui kelakuan Joko di luar sana telah memiliki pacar. Sari tetap menerima permintaan Joko dalam sebuah perjanjian, yaitu setelah pernikahan berjalan sekian tahun kita harus bercerai. Perjanjian ini dilakukan karena mereka berdua tidak ingin mengecewakan kedua orang tuanya. Beberapa tahun berjalan, pernikahan Sari dengan Joko berlangsung hambar. Tidak ada yang berubah pada diri Joko. Meskipun ia telah menikah dan tetap menjalani hubungan dengan kekasihnya, sehingga tidak ada kasih sayang di antara keduanya. Sementara hati Sari yang semakin hari baginya semakin tersisa. Meski menikah tanpa cinta dan kasih sayang, tapi perasaan Sari yang perlahan-lahan yang mulai ada rasa sayang kepada Joko. Tetapi sebaliknya, Joko sendiri yang tidak segan-segan menunjukkan kepada istrinya bahwa di luar sana masih tetap berhubungan dengan kekasihnya. Saat itu perasaan Sari semakin sakit, karena setegar apapun hatinya, tidak bisa dibohongi bahwa seorang istri menginginkan sentuhan kasih dan sayang dari seorang suami. Beberapa bulan kemudian, Sari telah berbadan tua dari hasil hubungannya dengan Joko, suaminya. Tapi mendengar kabar ini, Sari semakin tertekan dan sedih karena Joko tidak menginginkan anak itu lahir. Namun ia tetap tegar menunggu kelahiran anaknya tanpa mendapat kasih sayang dari suaminya. Putri pertama mereka lahir tanpa ada ayahnya di sampingnya. Semakin tidak peduli dengan hari kelahiran anaknya dan masih bersenang-senang dengan kekasih yang ia cintainya. Namun Joko berpikir, demi menjaga keutuhan dan keharmonisan rumah tangganya di mata orang tua, terlihat pasangan suami istri baik-baik saja. Dan Joko akhirnya datang ke klinik di tempat Sari melahirkan. Meski Joko tersentuh hatinya setelah melihat rupa putrinya yang mirip sekali dengannya, tapi ia tetap bertahan dengan keegoisannya untuk tidak ingin membesarkan anaknya dengan kasih sayangnya. Dan waktu perjanjian cerai yang disepakati sudah semakin dekat, dan Joko memutuskan untuk memperpanjang masa pernikahan ini agar orang tuanya tidak menaruh curiga. Seiring waktu berjalan, Sari semakin sedih karena dirinya dan anaknya sama sekali tidak mendapat perhatian sepertinya anak-anak orang lain. Karena Joko selalu beralasan sibuk dengan pekerjaannya. Setelah putrinya beranjak remaja, menyaksikan sendiri kalau Joko, ayahnya, bermesraan dengan wanita cantik yang ia cintai. Sari berpikir, demi kebahagiaan anak dan dirinya yang sudah tidak sanggup menahan sakit hati, Sari meminta dan bermohon kepada Joko agar perjanjian mereka untuk bercerai segera dilangsungkan. Sayangnya, tanpa disadari Sari, hati Joko telah berubah dan ia berkeinginan menyayangi istri dan anaknya. Joko mengatakan bahwa ia tidak akan menceraikan Sari sampai kapanpun. Tetapi Sari yang tidak ingin lagi hidup tersiksa bersamanya, memutuskan untuk keluar dari rumah ini bersama anaknya. Saat itulah Joko mengakui kesalahan sembari menjelaskan
bahwa ia menyayangi Sari dan putrinya, serta meminta maaf dan berjanji akan memperlakukan mereka dengan baik dan memberikan tanggung jawab layaknya seorang ayah. Sari diam 1000 bahasa. Tiba-tiba anaknya menarik kedua tangan orang tuanya untuk saling meminta dan memberi maaf atas semua kesalahan yang pernah terjadi. Akhirnya Sari menerima dengan menitiskan air mata kebahagiaan, dan mereka saling memberi maaf sambil berpelukan. Wassalam Abdullah di Bakti Lukuri.